Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saja saya akan bacakan bagi Anda sekalian, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, lalu menggulingkannya dan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Silakan duduk, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang suci. Paskah 2026. Pertanyaan yang ada di benak banyak orang adalah bagaimana kebangkitan Kristus akan mempengaruhi realita hidup saya hari ini. Ada perang yang mendominasi headline di surat kabar. Harga petrol naik terus di Melbourne. Biaya hidup semakin lama semakin naik dan kita merasa finansial hidup kita itu sangat fragile. Saudara, kita khawatir dan itu wajar. Bahkan saya ingin mengatakan kalau Kristus tidak bangkit, saudara, Anda perlu memang khawatir. Tetapi karena Kristus bangkit, saudara, hidup Anda tidak lagi fragile. Hidup Anda tidak lagi rentan dan rapuh karena masa depan yang tidak menentu. Dan itulah yang membedakan iman Kristiani dengan agama-agama lain. Saudara, yang membuat kekristenan itu unik adalah bahwa kalau di dalam agama lain, kebenaran dari ajaran-ajaran agama lain itu tidak bergantung pada sebuah peristiwa histori. Buddhism misalnya. Saudara, kalau Anda belajar Buddha ada 8 langkah menuju nirwana dan seterusnya. Tidak jadi soal kalau Siddhartha Gautama itu betul-betul pernah hidup atau cuman legenda. Enggak masalah, saudara, karena ajarannya tetap utuh dan Anda bisa mengikuti. Ya kan? Demikian juga dengan Islam, saudara. Kalau itu tidak terjadi di dalam sejarah, tidak ada nabinya, saudara, masih ada sistem kepercayaan untuk berserah kepada Allah yang Anda bisa ikuti. Tapi kekristenan itu beda, karena di akar dari Kristen, at the center of Christianity is a historical event. Akar dari kekristenan adalah peristiwa historis. Itu yang kita tadi deklarasikan di dalam pengakuan iman rasuli bahwa Yesus itu disalibkan, mati, dan dikuburkan. Saudara, Yesus itu dikuburkan itu terjadi kepada Siddhartha Gautama, kepada Muhammad, kepada semua pemimpin agama lain. Tetapi yang mereka tidak miliki adalah apa yang kita baca di dalam kalimat berikutnya. Dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan, dan itu yang dideklarasikan oleh malaikat kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain dalam teks yang kita baca tadi. He is not here, for he has risen. Dia tidak ada di sini. Kenapa engkau mencarinya di antara orang mati?
Dia sudah bangkit. Saudara, ini pernah terjadi pada pemimpin agama lain. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 sedemikian, saudara. Tolong slide-nya di belakang karena remote-nya tidak jalan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau saya terjemahkan bebas, kira-kira bunyinya begini secara kontemporer. Lu percaya pada Kristus? Goblok banget. Kira-kira begitu, saudara. Kalau Kristus tidak bangkit, kekristenan itu kolaps. Bukan lemah, tapi kolaps, saudara. Bangunan iman Kristiani itu ambruk dengan sendirinya. Kalau di dalam sejarah, Yesus sungguh tidak bangkit. Dia berarti hanyalah seorang pembohong besar. Kekristenan itu hanyalah hoax. Kita masih ada di dalam dosa kita. Dan orang Kristen itu adalah orang yang paling tolol di dalam sejarah. Bayangkan, hari sedang cerah di luar, Anda bisa santai di rumah, barbekyuan, Anda ada di sini. Betapa tololnya Anda dan saya. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara. Tetapi karena Yesus bangkit, dan sungguh dia bangkit dalam sejarah, maka saudara, pertanyaannya adalah apa implikasinya bagi Anda dan saya? Saudara tahu kebangkit, tadi kita nyanyi ya, Jesus paid it all. Yesus membayar semuanya. Saudara tahu pembayaran Yesus dengan kematiannya terhadap dosa itu diterima oleh Allah. Itu sebab dia dibangkitkan. Jadi kebangkitan itu artinya Allah itu ngambil stempel, lalu semua hutang dosa kita itu distempel oleh Allah. Lunas, lalu Yesus bangkit. Itu arti kebangkitan, saudara. Semua pembayaran hutang dosa selesai. Dan Anda harus ingat bahwa Yesus pada waktu dia masih melayani di dunia, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia tidak bilang begini, aku nanti dibangkitkan. Bukan itu yang dia katakan. Dia bilang, akulah kebangkitan. Dan dia sungguh-sungguh bangkit. Itu berarti apa? Anda dan saya yang ada di dalam Kristus, Anda dan saya pun akan mengalami kebangkitan tubuh nanti setelah kita meninggal di dunia ini. Bukan hanya itu, saudara, bukan hanya tubuh kita yang dibangkitkan. Seluruh dunia ini akan dibangkitkan. Kita akan memiliki langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sebab kita memiliki masa depan yang sangat-sangat penuh dengan pengharapan kalau Kristus itu bangkit. Nah, saudara, mungkin Anda selama ini tidak peduli semua itu. Anda tidak memikirkan apa sih makna kebangkitan Kristus dalam hidup saya. Itu sebab hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berpikir kritis di dalam khotbah ini. Ini adalah khotbah Paskah yang bukan simple memang. Anda jangan ngantuk. Kalau ada yang ngantuk boleh disenggol oleh sebelahnya gitu ya. Bangun lu gitu ya. Dan saya mendasari ini dari 5 buku, saudara, yang saya baca. Tentu ini bukan seminar 3 jam tapi cuma 30 menit begitu ya. Kalau Anda tidak punya waktu untuk membaca semuanya, pilih yang paling besar itu, Lee Strobel's The Case for Christ. Dan kita akan melihat, saudara, 2 hal di dalam khotbah ini. Yang pertama adalah ada keberatan intelektual yang orang miliki terhadap Kristus yang bangkit. Dan yang kedua adalah volitional objection. Ya, keberatan yang lebih bersifat komitmen hati. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Ada banyak teori-teori yang muncul di dalam sejarah yang mencoba untuk menegasikan kebangkitan Kristus. Saya tidak punya waktu pasti di sini dalam konteks khotbah untuk membahas semua teori itu. Tapi ada 2, saudara, yang sering kali muncul dan dikutip banyak orang yang belum pernah sungguh-sungguh meneliti bukti kebangkitan Kristus. Yang pertama yang disebut sebagai the swoon theory, yang bilang bahwa Yesus itu nggak mati, dia cuma pingsan. Karena habis dicambukkan, lalu habis digantungkan, ya pastilah dia kecapean lalu pingsan. Habis itu dia bangun, tapi nggak mati. Itu yang dikatakan oleh banyak teori. Saudara, yang terakhir ada buku yang ditulis tahun 1970, masih saja berkutat soal teori ini, padahal sudah dibuktikan tidak reliable. Saya kasih beberapa buktinya. Yang pertama, saudara,
adalah bahwa Yesus bukan hampir mati terus pingsan, tapi dia sungguh-sungguh mati. Saudara tahunya dari mana? Kita diberitahu oleh Yohanes 19 ayat 1. Ketika Pilatus itu mengambil Yesus, nangkap dia, dikatakan di sana apa? Menyuruh orang menyesah dia. Saudara, kalimat ini kelihatannya simple ya. Menyesah dia. Saudara tahu apa arti kata disesah? Enggak ada kan dari kita orang Kristen yang ikut Kristus ya, menderitanya apa? Saya disesah kemarin. Enggak ada, saudara. Kalau ada Anda mungkin enggak di sini. Itu adalah sebuah teknik siksaan dari Roma, saudara. Sebelum orang itu digantung di salib, dia itu dicambuk dengan apa yang disebut dengan the flagrum ini yang Anda lihat gambarnya. Yaitu sebuah pecut kecil, ada 3 leather straps atau lebih, dan di ujungnya ada metal, ada paku, dan ada tulang. Nah, biasanya saudara dicambukkan 39 kali, tetapi dokumen sejarah mengatakan itu mah tergantung moodnya tentara itu. Tidak tentu 39 kadang diterusin. Dan apa yang terjadi setiap cambukan itu saudara akan mengambil flesh, kulit, sehingga kata Josephus seorang historian Yahudi yang bukan orang percaya, dia mengatakan bahwa seringkali orang yang dicambuk sedemikian oleh tentara Roma akhirnya tinggal tulang dan semua dagingnya itu seperti ribbons, seperti pita yang halus habis. Itu sebabnya kalau Anda suka makan filet, ya filet fish itu ya seperti itu. Begitu brutal sampai banyak orang yang mati karena dicambuk sebelum sempat bahkan disalib. Saudara, di Instagram beberapa hari yang lalu saya lihat ada beberapa orang mencoba untuk mengulang ya merekayasa Good Friday. Caranya gimana? Di jalanan itu mereka kasih ini weight plates ya, 150 kilogram itu beratnya salib memang. Terus dia jalan, saudara, bawa itu 650 meter. Wah, jalan salib. Ya ini loh yang Yesus lakukan. Terus beberapa orang yang badannya gede banget gitu ya, bisa ternyata 150 kilogram dibawa 650 meter. Bisa. Cuma ada satu yang kurang, saudara. Mereka belum pernah nggak dicambuk dulu sih ya. Coba dicambuk dulu 39 kali baru ngangkat itu. Saudara, itu yang dialami Tuhan Yesus. Bahkan setelah itu saudara dia disalib, dan salib itu adalah instrumen kematian. Sengaja dibuat sedemikian untuk supaya orang itu pasti mati. Slow death, certain death, public death. Karena dipajang di muka umum sebagai tontonan khalayak ramai. Dan kita diberitahu oleh Yohanes 19 ayat 34 saudara, untuk memastikan Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka dia ditusuk lambungnya dengan tombak. Jadi Yesus bukan hampir mati, dia benar-benar mati di hari Jumat yang agung itu. Saudara, kalau swoon theory mengatakan Yesus itu cuma pingsan, saudara, itu berarti kalau kita ngikutin alur berpikir teori ini, berarti setelah dia dicambuk, kehabisan darah begitu banyak, lalu digantung di atas kayu salib berjam-jam, lalu dia itu barely alive, dia kemudian bangun, loh kok gelap ya, lalu ada batu kuburnya, dia bisa buka batu yang begitu berat itu padahal tubuhnya sudah hancur. Bukan hanya itu, di luar ada yang jaga, saudara. Tentara Roma yang gagah perkasa itu seperti Navy Seals gitu ya. Terus Yesus bisa kungfu ngalahin mereka. Itu teorinya kan. Yesus pingsan, dia buka pintu, lalu dia bisa mengalahkan prajurit Roma, lalu dia muncul di depan murid-muridnya. Saudara bayangkan, kalau Anda jadi murid-muridnya ya waktu itu. Lihat Yesus sudah babak belur, muncul depan Anda. Apakah mereka akan bilang, Yesus engkaulah Tuhan yang hidup? Nggak akan bilang begitu kalau melihat Yesus itu langsung masih berdarah-darah. Yang mereka akan lakukan, Yesus ayo cepetan ke emergency. Ya kan? Tapi itu tidak terjadi, saudara. Itu tidak terjadi karena apa? Karena kalau Anda percaya swoon theory,
Anda akan berhadapan dengan fakta yang lebih sulit untuk bisa dibuktikan. Jadi teori itu gugur dengan sendirinya. Let me tell you something else that's quite amazing. Anda tahu di dalam Perjanjian Lama itu ada begitu banyak nubuatan tentang Yesus, khususnya kematiannya. Ada sekitar 24 saudara atau lebih nubuatan. Nah, yang paling saya akan share beberapa saja, 2 saja. Dari Mazmur 22 ayat 16. Saudara, ada 8 nubuatan dari sekian banyak itu yang khusus berbicara tentang jam Yesus mati. Dan dikatakan di sana saudara, mereka menusuk tangan dan kakiku. Anda tahu siapa yang nulis ini? Mazmur 22 ayat 16, Daud. Kapan ditulisnya? 1000 BC. Saudara, Raja Daud itu enggak punya konsep salib. Enggak ada salib di zaman dia nulis Mazmur ini. Bahkan kerajaan Roma itu belum ada saudara. Jadi dia tuh bingung kan, ini apa sih maksudnya menusuk tangan dan kakiku. Tapi dia diilhami oleh Roh Kudus, dia menulis itu saudara dengan precision yang luar biasa. 1 milenium sebelum penyaliban terjadi di dalam sejarah. Yang kedua, Zakaria ini menulis sekitar 500 tahun sebelum Yesus naik ke atas kayu salib saudara. Jadi jauh sebelum Yesus itu disalibkan, sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati. Dan untuk memastikan prajurit itu akan menusuk dia di lambung dengan tombak. Dan Yesus sudah mati bukan karena tombak itu, tetapi karena cardiac arrest. Sudah dinubuatkan. Saudara, ada seorang profesor di bidang matematika. Dia menghitung probabilitas. Probabilitas satu orang menggenapi nubuatan 8 nubuatan di dalam hidupnya dalam 24 jam. Setelah dia menulis begini. Dia hitung dengan presisi yang luar biasa. Setelah dia bilang begini. Probabilitasnya itu adalah, Anda tahu nyebutnya apa ini ya? Nolnya 17 by the way kalau mau ngitung. Quadrillion. 1 in 100 quadrillion. Itu probabilitasnya. Dengan kata lain, 1 miliar lebih kecil daripada kemungkinan Anda menang Osloto atau Powerball. Semoga nggak ada yang suka beli loto di tempat ini. Jadi kemungkinan Anda menang loto itu jauh lebih besar daripada Yesus memenuhi nubuatan demi nubuatan di dalam jam dia sebelum mati disalib. Saudara, ini bukan kebetulan, ini sudah direncanakan dari sejak sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus tahu semua itu, tapi dia tetap menjalani jalan salib dan mati di atas salib. Demi Anda dan saya. Teori yang kedua saudara adalah teori halusinasi. Ini cepat saja ya. Halusinasi itu artinya apa? Anda berpikir Anda melihat Yesus tapi ternyata bukan, salah orang, itu halusinasi, ya. Dan ini kelihatannya memang masuk akal karena memang manusia itu bisa berhalusinasi kalau lagi sedih, ya kan? Anda baru ditinggal oleh kekasih Anda, suami, istri, lalu Anda bilang, kayaknya tadi malam saya tuh masih lihat dia duduk di meja makan, gitu, halusinasi. AI aja halusinasi, saudara. Tapi ini yang jadi masalah dengan teori tersebut bahwa kalau halusinasi itu namanya biasanya pengalaman pribadi seseorang. Tapi kalau 500 orang berhalusinasi dan persis sama, saudara, nggak mungkin. Virtually impossible. Dan itu yang terjadi. Anda lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15. Dia bilang begini, Yesus menampakkan diri ke banyak orang. Kefas, ke-12 muridnya. Lalu ayat 6, menampakkan diri kepada berapa? Lebih dari 500 orang sekaligus. 500 saudara, di satu tempat yang sama
Apa mungkin orang itu berhalusinasi? Yuk kita sama-sama berhalusinasi, nyambung semuanya gitu ya. Semua Anda di sini berhalusinasi sama, nggak mungkin kan? Itu sebab ini adalah satu hal yang mustahil terjadi, saudara. Lalu dia menampakkan diri pada Yakobus, kepada semua rasul, dan juga akhirnya kepada Paulus. Ada seorang penulis yang mengatakan ini adalah summary dari penampakan Yesus setelah kebangkitan selama 40 hari. Mulai dari Maria Magdalena sampai Rasul Paulus. Saudara, ada begitu banyak saksi mata kebangkitan Yesus. Bahkan ada satu hal yang menurut saya sangat komikal, saudara, di dalam Injil Lukas dicatat di sana ketika Yesus itu ketemu dengan para murid-muridnya, saudara, mereka bingung karena Yesus itu ternyata lapar. Lalu dia tanya, ada makanan enggak? Orang di rumah kan suka begitu ya, ada makanan apa? Yesus pun demikian, saudara. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Di dalam bahasa Inggris boiled fish. Nah ini perdebatan besar, saudara, dalam teologi. Ikan goreng apa ikan di steam? Yang penting lah, yang penting Yesus makan ikan, berarti dia punya tubuh baru, tubuh kebangkitan. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Halusinasi nggak mungkin dong, ada orang makan ikan, jadi ikannya itu goyang-goyang sendiri gitu. Kalau dia hantu, nggak mungkin dong dia makan ikan. Saudara, semua ini menunjukkan bahwa ada dokumen-dokumen internal yang menyatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Tetapi Anda mungkin berkata, loh iya itu kan yang nulis cuma orang internal, Alkitab sendiri, bagaimana dengan sumber eksternal? Saudara, ada sebuah disiplin ilmu yang namanya historiografi. Para sejarawan itu punya kriteria, saudara, untuk menentukan apakah sesuatu terjadi di masa lampau. Caranya bagaimana? Mereka punya beberapa kriteria, saudara, yaitu sumbernya mesti banyak. Yang kedua, harus dekat sumbernya dengan fakta yang terjadi, yang sedang akan didukung, ya. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai embarrassment test. Nah, saya share sedikit sebentar. Kalau tadi saya mengatakan ini banyak sourcesnya dari Injil Lukas, dari Injil Matius, dari Injil Markus, dari Injil Yohanes gitu ya. Dan para sejarawan melihat 4 kitab Injil itu sebagai dokumen yang berbeda-beda dan mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Itu sebabnya ada multiple sources, tapi sudah tahu ada minimal 5 tulisan sejarah yang ditulis oleh orang yang bukan Kristen yang mendukung apa yang Alkitab katakan, saudara. Nanti saya kasih tahu satu tulisan tersebut. Tetapi yang kedua adalah early sources. Jadi maksudnya begini, saudara, dokumen yang paling tua, yang paling awal ditulis tentang kebangkitan Kristus adalah 1 Korintus 15 yang tadi Paulus tulis itu. Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan seterusnya. Itu paling early karena itu ditulis sekitar 5 tahun setelah Yesus bangkit. Saudara bayangkan, 5 tahun setelah Yesus bangkit lalu ada dokumen itu. Kalau Anda bandingkan Alexander the Great, Anda pernah dengar ya? Alexander Agung kalau dalam bahasa Indonesia. Itu legenda atau orang beneran? Saya masih ingat, saudara, waktu S1 saya ngambil Philosophy 101. Lalu disuruh baca itu ya, buku-buku sejarah itu. Salah satunya kita belajar tentang Alexander the Great. Pertanyaannya adalah, dia benar-benar ada dalam sejarah, apa ini cuman fiksi? Nah saudara, ternyata dokumen yang memuat, yang paling tua yang memuat tentang Alexander the Great itu ditulis 400 tahun setelah dia mati. 400 tahun. Jadi ada gap yang begitu lama kan? Tetapi Alkitab, saudara, mencatat dokumen yang paling early itu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10 tadi. Ditulis hanya 5 tahun setelah Yesus bangkit. Dan Paulus bilang, ini 500 orang nih saksinya, mereka masih hidup. Jadi Paulus bilang, lu gak percaya, ngomong aja sama mereka. Nih loh ada si Pak Saleh, Pak Amir gitu ya. Masih ada semua itu tetangga-tetanggaku, ngomong dong sama mereka. Itu yang Paulus sedang katakan, saudara.
Dan Anda mungkin tahu hal ini atau tidak, bahwa Quran itu tidak percaya Yesus mati, apalagi Yesus bangkit. Di dalam kitab Surah pasal 4, 157, 58 itu bilang begini. Orang Yahudi itu bilang kami membunuh Yesus anak Maria, Rasul Allah, tetapi mereka tidak membunuh dia, apalagi menyalibkan dia. Tapi saudara tahu, Quran itu ditulis 600 tahun setelah Yesus mati. Begitu lama saudara. Sementara apa yang Paulus tulis itu hanya 5 tahun setelah Yesus meninggal. Jadi itu lebih reliable. Itu sebabnya saudara, seorang scholar yang bernama Bart Ehrman, bukan orang Kristen, orang yang masih hidup, dia menulis seperti ini. Anda bisa catat URL-nya dan baca sendiri. Dia bilang begini, with respect to Jesus, we have numerous independent accounts of his life. Sources that originated in Jesus' native tongue Aramaic and can be dated to just within 1 year or 2 of his life, before the religion moved to convert pagans in droves. Historical sources like that are pretty astounding for an ancient figure of any kind. Ini yang diakui oleh orang-orang yang justru mempertanyakan saudara kebangkitan Yesus, tapi mereka mengatakan sumbernya itu jelas. Dan kita punya banyak sekali sumber. Yang terakhir adalah embarrassment criteria, embarrassment test. Maksudnya gini saudara, kalau ini semua adalah hoax Yesus bangkit, mereka nggak mungkin mencatat ada saksi-saksi mata yang pertama yang adalah perempuan. Kenapa saudara? Tadi Anda baca ya di Matius 28, siapa yang pertama kali datang ke kubur Yesus? Para perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus, ada Joanna, ada banyak yang lain. Mereka itu adalah perempuan yang di zaman itu saudara, kesaksian mereka itu tidak dianggap sah. Kalau mereka bersaksi di pengadilan nggak bisa saudara. Jadi kalau ini adalah sebuah hoax, pasti itu akan diganti dan saksi mata pertamanya adalah para murid yang notabene adalah pria, yang laki-laki saudara, bukan yang perempuan. Tetapi realitanya adalah para perempuan ini menjadi saksi mata karena mereka tidak malu menunjukkan itu. Jadi saudara, kita punya bukti-bukti yang sangat kuat bahwa ya Yesus bangkit. Nah kalau saya berhenti sampai di sini, ini menjadi sebuah kuliah gitu ya. Tapi ini yang menjadi masalah saudara. Meskipun kita itu sudah dijawab keberatan intelektual kita, kita masih punya keberatan yang kedua, yaitu volitional, soal hati. Ya Yesus bangkit, so what? Itu yang dikatakan. Mereka tetap menolak Yesus, bukan karena mereka tidak bisa percaya, tapi mereka tidak mau percaya. Saudara, kalau Yesus itu sungguh bangkit dari kematian, Anda harus menerima implikasinya. Saya kasih ilustrasi ya. Januari yang lalu saudara, saya dan keluarga itu sempat ke Abbey Road Studio ya di London waktu kami liburan. Dan Abbey Road Studio itu tempat The Beatles merekam album-album mereka. Jadi terkenal banget saudara. Nah, di sebelah kiri adalah ikonik foto dari mereka nyebrang jalan persis di depannya. Ternyata itu jadi turis spot, maka kami juga ikutan nyebrang ya. Di sebelah kanan itu saya dan keluarga. Traffic berhenti karena kita mau nyebrang. Ini near death experience sebetulnya ya. Saya yakin di ruangan ini tidak ada dari Anda yang meragukan The Beatles. Ya kan? Bahwa mereka itu eksis di dalam sejarah. Padahal Anda tidak pernah ketemu sama mereka. Anda belum hidup waktu mereka ada. Atau mungkin sudah beberapa ya. Tetapi toh Anda mendengar musiknya dan Anda percaya bahwa bukti-buktinya sudah cukup bahwa The Beatles itu eksis. Bedanya gini saudara. Anda percaya nggak percaya, nggak ada implikasinya kok.
Kalau The Beatles sungguh hidup, itu tidak akan mengkonfrontasi hidup Anda, tidak akan meminta Anda untuk berubah, tidak akan menuntut Anda untuk ganti identitas, ganti prioritas hidup. Tidak ada, saudara. Tetapi kalau Yesus itu sungguh ada dalam sejarah dan sungguh hidup mengalahkan maut, maka saudara, itu beda sekali dengan The Beatles. Tim Keller mengatakan seperti ini dalam bukunya The Reason for God. If Jesus rose from the dead, and you have to accept all he said. Kalau Yesus sungguh bangkit dari antara orang mati, Anda harus menerima semua yang dia katakan, gak bisa pilih-pilih. Tapi kalau dia tidak bangkit, saudara, why bother? Ngapain jadi orang Kristen? Ngapain ke gereja? Ngapain baca Alkitab? Ngapain berdoa? Isunya, kata Tim Keller, isu yang utama itu adalah bukan Anda suka ajaran Yesus apa enggak. Karena banyak orang yang suka ajaran Yesus tidak mau hidup di bawah ketuhanan Yesus. Isunya bukan Anda suka pengajarannya atau enggak. Isunya adalah apakah dia bangkit dari orang mati. Karena kalau iya, apa yang dia katakan semuanya, saudara, menjadi hal yang menuntut kita untuk berubah. Itu sebab Anda bisa percaya sekarang ada mujizat Allah. Kubur yang mestinya berisi kosong. Rahim yang mestinya itu kosong, rahimnya Maria, berisi. Saudara, mujizat ini mungkin tidak? Mungkin kalau Yesus betul-betul bangkit. Dan dia memiliki otoritas total dalam hidup Anda. Hidupmu bukan lagi milikmu lagi. Tapi yang seringkali jadi masalah adalah di kepala, saudara, kita bilang ya Kristus Tuhan, Kristus Tuhan, Kristus Tuhan. Tapi dalam hati Anda itu berkata, saya masih in control. I still am the Lord of my life. Dengan kata lain, banyak orang Kristen itu teologianya benar, tetapi hatinya nggak nyambung dengan pikirannya. Saudara, jarak dari otak ke hati itu kedeket ya, dekat banget loh. Tapi gapnya itu sangat-sangat besar. Buktinya dari mana? Anda masih merasa bisa run your life on your own. Urusan saya mau nikah sama siapa, itu urusan saya, bukan urusan Tuhan. Urusan saya mau kerja di mana, di bidang apa, itu urusan saya, bukan urusan Tuhan. Urusan saya mau cari duit seberapa banyak dan bagaimana saya pakai duit itu urusan saya, bukan urusan Tuhan. Saudara, itu buktinya bahwa kita cuma mengertinya di otak, bukan di hati, saudara. Kalau Yesus sungguh-sungguh bangkit, engkau harus menerima segala sesuatu yang dia katakan. Saya ingin mengutip kesaksian dari Lee Strobel, penulis The Case for Christ itu. Dia seorang jurnalis, sama seperti Helena, di Chicago Tribune. Bukan orang percaya, saudara. Dia orang yang selalu memakai logika berdasarkan bukti sebelum dia percaya sesuatu. Lalu satu kali istrinya jadi Kristen. Dia bilang, alamak gitu ya kira-kira. Istriku jadi Kristen sekarang. Maka saudara, dia punya misi baru. Membuktikan bahwa kekristenan itu hoax, dongeng. Untuk menyelamatkan istrinya dari sebuah grup kultik yang namanya Kristiani ini. Maka dia mulai mencari berbagai macam bukti, dia interview scholars di dalam berbagai bidang. Saudara, Anda bisa baca bukunya. Semakin dia mencari, semakin dia kaget karena dia mengatakan begini bahwa the case for resurrection was not only credible, it was compelling. Bukan hanya bisa dipercaya tapi luar biasa solid. Maka dia punya dua pilihan. Dia tidak peduli dengan hasil penelitiannya sendiri, atau dia mengaku inilah Yesus, anak Allah yang bangkit dari kematian. Saudara, dia memilih yang kedua. Dia percaya, dan hari ini dia menjadi salah satu pembela iman Kristen
yang paling tajam berbicara bagi banyak orang yang belum mengenal Kristus. Dan dia memakai kemampuan jurnalismenya itu untuk menyatakan Kristus itu sungguh bangkit. Jadi saudara, apa yang kita bisa pelajari? Bukti saja tidak pernah cukup. Pertanyaannya adalah apakah Anda mau menundukkan hati Anda dan melihat bagaimana kebenaran Allah itu dinyatakan kepada Anda, lalu mengubah hidup Anda, kesombongan Anda. Karena itu yang dituntut dari Kristus yang bangkit. Bukan hanya Anda percaya dia bangkit, tetapi untuk Anda berserah kepadanya. Lihat apa yang terjadi dengan para murid. Saudara, ini orang-orang Yahudi kan, yang sudah punya ritual ribuan tahun. Tapi begitu mereka lihat Yesus itu bangkit, saudara, mereka langsung berubah, worldview-nya berubah, saudara. Mereka tidak lagi misalnya melakukan sunat, mereka melakukan baptisan karena itu yang disuruh Yesus. Tiba-tiba mereka menyembah manusia. Saudara, di dalam agama Yahudi itu sebuah penistaan kalau ada manusia yang disembah sebagai Allah. Tapi saudara tahu, waktu mereka melihat ada manusia yang bangkit dari kematian, langsung waktu itu mereka tahu, ini bukan manusia sembarangan. Dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Dia menyembah Yesus, Allah manusia yang sejati. Bukan hanya itu saudara, mereka pindah hari kebaktian mulai dari hari Sabtu, hari Sabat menjadi hari Minggu. Bukan hanya itu saudara, mereka kemudian dari tadi ketakutan setengah mati di hari Sabtu, mereka tiba-tiba menjadi seorang grup orang yang begitu berani sampai menyerahkan nyawa mereka demi iman mereka. Saudara, semua pemimpin para rasul dan pemimpin gereja di zaman abad mula-mula itu mati demi iman mereka. Yakobus anak Zebedeus mati karena pedang, Kisah Rasul 12. Petrus, Rasul Petrus itu disalibkan terbalik di Roma menurut tradisi gereja. Rasul Paulus yang tadinya menganiaya orang Kristen, sekarang dia dieksekut di Roma menurut tradisi gereja. Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang tadinya nggak mau percaya, saudara, akhirnya dia dirajam batu menurut catatan Yosefus. Dan semua tradisi kekristenan mengatakan saudara mereka mati, they died violent deaths. Saudara, kalau ini semua adalah hoax kebangkitan Kristus, masa sih ada orang yang mau mati demi kebohongan yang mereka tahu itu bohong? Itu sebabnya Blaise Pascal, seorang mathematician dan physicist, dia berkata, I believe those witnesses that get their throats cut. Aku percaya saksi-saksi yang rela lehernya itu dipotong. Karena tidak mungkin ada orang yang mau memberikan nyawanya kalau itu bukan kebenaran yang mereka selalu percaya. Saudara, poin saya adalah begitu mereka berhadapan dengan Kristus yang bangkit, hidup mereka berubah. Prioritas mereka berubah, agenda mereka berubah. Mereka seperti bilang, Tuhan, hidupku sekarang seperti kertas yang kosong. Saya mau cari ini kosong, ternyata dua-duanya ada tulisannya. Aku tidak lagi punya agenda, tidak lagi punya ambisi. Tuhan, isi agenda itu sesuai dengan apa yang Kau mau. Itu yang dilakukan oleh para murid, saudara. Hari ini kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-21. Biasanya umur 21 itu berarti sudah menjadi seorang fully adult gitu ya, dengan legal responsibilities. Nah, kalau jadi gereja artinya apa, saudara? Berarti kita harus makin serius memikirkan kalau Yesus sungguh-sungguh bangkit. Berarti semua yang Dia katakan itu harus kita lakukan sebagai gereja. Nggak boleh pilih-pilih. Kita harus jadi misional. Di camp yang baru kita jalani bulan lalu, kita memikirkan topik menjadi gereja yang misional. Dan saya share di camp itu, saudara, sebuah statistik dari Australian Bureau of Stats tahun 2021 yang terakhir. Tahukah Anda ada 150.000 orang yang tinggal di sekitar Melbourne CBD.
di bawah Melbourne City Council. Itu termasuk Carlton, Docklands, South Bank, dan seterusnya. Dari 150.000 ini, 75% itu lahir di luar Australia. Top 6 countries. China, India, Malaysia, Indonesia yang keempat, Thailand, dan South Korea. Dari jumlah orang ini, saudara, separuh usianya 20 sampai 29 tahun. Masih muda. Sebagai apa? Mahasiswa, sebagai profesional, dan separuh itu mendeklarasikan I have no religion. Saudara, bukan kebetulan gereja kita itu ada persis di jantung kota Melbourne, di tengah kota. Dengan statistik yang sedemikian itu berarti apa? Anda harus belajar seperti para rasul untuk menyampaikan Injil itu kepada mereka. Sudah tahu Aramaiti, tempat saya kerja, kalau hari Senin sampai Jumat, orientation week kemarin itu menerima 25.000 mahasiswa baru. 25.000, saudara. Mayoritas belum Kristen, belum percaya Kristus, belum peduli dengan Yesus yang bangkit. Tadi Anda lihat di Matius 28 itu ya, malaikat bilang go and tell. Lalu Yesus sendiri bilang go and tell. Saudara, itu yang kita perlu lakukan, go and tell. Go and tell, itu tanda kita memahami betul bahwa sekarang hidupku sudah berubah karena Yesus itu bangkit. Itu yang harus kita lakukan sebagai gereja. Di level pribadi, saudara, kalau Anda tahu Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati, maukah engkau mentaati Dia? Berserah kepadanya, menyerahkan agendamu dan ambisimu. Tuhan, kalau saya adalah seorang akuntan, saya seorang orang yang bekerja di berbagai profesi, pakailah profesiku ya Tuhan untuk melayanimu. Tidak lagi sibuk untuk membangun kerajaanmu sendiri, tetapi mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Melayani agenda dari Raja Yesus yang sudah bangkit itu. Karena Dia sekarang adalah Tuhan yang berotoritas penuh dalam hidupmu. Mau saudara? Kalau Anda belum Kristen hari ini, Anda bukan orang percaya. Saya ingin mengundang Anda untuk terus datang ke gereja ini dan mencari tahu bukti-bukti bahwa Kristus itu real. Dia sungguh mati, Dia sungguh dibangkitkan. Tapi lebih dari itu, kalaupun Anda punya banyak bukti yang mendukung Yesus itu bangkit, apakah Anda mau tunduk kepadanya? Berkata, Tuhan, aku tidak bisa. I cannot run my own life. I need you, Lord. Anda datang kepadanya, mengakui Dia sebagai Tuhan atas hidupmu. Satu kali selamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.